Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa berdasarkan penjelasan dari Avogadro, diketahui bahwa dalam tiap reaksi apapun, kita akan mendapatkan nilai perbandingan. Perbandingan apa? Ya, perbandingan jumlah partikel-partikel yang terlibat dalam reaksi. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ada gas hidrogen ya, dicampur dengan gas oksigen yang menghasilkan nanti uap air, gitu ya, dimana perbandingan partikel yang didapat dua gas hidrogen partikel bereaksi dengan satu atau partikel gas oksigen membentuk dua partikel uap air. Mana kalau kita tulis bersama reaksinya, hidrogen kan dalam keadaan bebas itu H2 gitu ya, diatomik, oksigen juga O2. Nah, jadi kalau uap air H2O ya, H2 itu sama reaksinya 2H2 ditambah 1O2 berubah menjadi 2H2O. Artinya apa? Artinya membentuk dua partikel H2O dibutuhkan dua partikel H2 sama satu partikel O2. Nah, kemudian kita tahu tadi definisi dari mol itu kan sebenarnya menyatakan suatu basis dari jumlah partikel. Nah, kalau satu mol apapun berarti ada 6,02 kali 10⁻23 partikel. Kalau ada 2 mol ya berarti dua kalinya gitu ya, 12,04 kali 10⁻23 partikel. Kalau ada 3 berarti kalau 3 mol 3 kalinya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 1 mol H2O dengan 1 mol H2, itu artinya apa? Artinya pasti jumlah partikel H2O sama jumlah partikel H2 itu pasti sama. Itu apa? Di sini ada 6,02 kali 10⁻23 partikel H2O ya, partikel dalam bentuk molekul. Kemudian di sini juga ada berapa? Ada 6,02 kali 10⁻23 partikelnya juga molekul ya. Nah, kemudian kalau ada 0,1 mol NH3, ada 0,1 mol O2, jadi kalau 0,1 mol NH3 berarti ada berapa partikel NH3? Oke, 1 mol kan 6,02 kali 10⁻23 partikel. Kalau 0,1 berarti 6,02 kali 22 molekul NH3. Kalau 0,1 O2 juga 6,02 kali 10⁻22 ya, 22 molekul O2. Nah, sekarang kalau misalkan ada 0,1 mol misalkan H2 dengan 0,05 mol O2 ya, 0,01 mol H2 itu ada berapa? Berarti ada 6,02 kali 10⁻22 ya, 22 molekul H2. Kalau 0,05 mol O2 berarti 0,05 dikali 6,02 kali 10⁻23 gitu ya, dapat 3,01 kali 10⁻22 molekul O2. Nah, tadi kalau kita perhatikan bahwa kalau misalkan jumlah molnya sama, pasti mengandung jumlah partikel yang sama. Ya, tadi kalau 1 mol H2O ada 6,02 kali 10⁻23 H2O, kalau 1 mol H2 ada 6,02 kali 10⁻23 H2. Begitu juga kalau ada 0,1 mol NH3 dengan 0,1 mol O2, jumlah molekulnya sama. Tapi kalau 0,1 mol H2 sama 0,05 mol O2 ya, lihat perbandingan molnya, mol siapa? Mol H2. Kalau kita banding dengan mol dari O2, berapa nih berapa? 0,1 banding 0,05. Dapatnya berapa? Ya, dapatnya 2/1 gitu ya. Dapatnya nilainya perbandingannya 2/1. 2/1. Kemudian kalau kita perhatikan perbandingan molekulnya, jumlah molekul antara molekul
H2O dengan molekul dari O2, molekul H2O tadi berapa? 6,2 kali 10 pangkat 22. Sedangkan molekul O2 3,01 kali 10 pangkat 22. Kan hilang ya, perbandingannya berapa? Ya, ternyata sama, 2:1. Nah, ternyata kalau kita perhatikan ya, perbandingan mol H2O banding mol dari O2 itu akan setara dengan perbandingan apa? Perbandingan molekul dari H2O banding molekul dari siapa? O2. Nah, jadi kalau kita perhatikan perbandingan molnya akan sama dengan perbandingan molekul. Nah, maka kalau tadi ada persamaan reaksi 2H2 ditambah dengan O2 berubah menjadi 2H2O, maka tadi kalau berdasarkan perbandingan molekulnya, ya, perbandingan molekul berarti 2 molekul H2 akan bereaksi dengan 1 molekul oksigen membentuk 2 molekul air. Jadi perbandingan molekulnya 2:1:2. Nah, tadi berdasarkan penjelasan tadi, perbandingan molekul dengan perbandingan mol. Maka dalam reaksi tersebut, perbandingan molnya itu juga sama. Pasti apa? Ya, perbandingan mol juga 2:1:2 karena perbandingan molekul itu setara dengan perbandingan mol. Jadi kalau misalkan suatu reaksi gitu ya, ada H2-nya 4 mol, maka oksigennya berapa? Ya, perbandingannya kan oksigen sama H2 1:2. Berarti kalau ada 4 mol H2, si oksigen berarti setengah dari 4 mol ini kan, perbandingannya 1:2 ya. Berarti dapat berapa? Dapat 2 mol. Sedangkan H2-nya, 2O-nya itu berapa? Lihat perbandingan H2O sama H2. Ya, perbandingan molnya 2:2. Ya, berarti berapa mol H2O? Ya, jadi 2/2 nih perbandingannya ya. Dikali dengan mol H2 4 mol. Dapat ya juga 4 mol ya. Jadi kalau ada 4 mol H2 akan bereaksi dengan 2 mol O2 membentuk 4 mol H2O. Jadi perbandingannya juga 2:1:2. Jadi kalau misalkan ada berapa ya? 0,8 mol akan bereaksi dengan berapa oksigen? Udah, berarti kan setengahnya ya. Nah, perbandingannya 1:2. Berarti ada 0,4 mol oksigen dan akan membentuk berapa? H2. Akan membentuk berapa molekul air? H2O gitu ya. Perbandingannya 2:2 ya. Udah, berarti nilainya 0,8 mol. Ya, mau berapa pun mol ya, pasti perbandingannya tetap 2:1. Nah, contoh yang lain kalau misalkan ada N2, gas N2 ditambah dengan H2 membentuk amoniak. Amoniak itu kan NH3 gitu ya. Nah, perbandingan jumlah partikelnya tadi ini 1, ini 3, H2 ini 3, NH3-nya ada 2. Artinya apa? Artinya perbandingan molekulnya ya, 1 molekul N2 bereaksi dengan 3 molekul H2 membentuk 2 molekul NH3 amoniak gitu ya. Oke, berarti artinya perbandingan molnya juga sama ya. 1:3:2. Makanya kalau ada 2 mol N2 berarti H2-nya berapa? Beda, perbandingannya kan 3:1 ya. Berarti 3/1 dikali 2 mol. Sedangkan NH3 molnya berapa? Lihat perbandingannya kan 2:1. Oke, jadi 2/1 dikali 2 mol. Jadi H2-nya ada 6 mol, NH3-nya ada 4 mol. Ya, lihat perbandingannya 2:6:4 kalau disederhanakan ya. 1:3:2. Ya, jadi pada reaksi apa? Pasti perbandingan jumlah partikel-partikel zat yang terlibat dalam reaksi tersebut akan setara dengan perbandingan mol zat-zat yang terlibat reaksi, gitu ya. Nah, biasanya nilai-nilai ini, yang nilai-nilai jumlah partikel ini kita sebut dengan apa? Artinya koefisien ya. Untuk selanjutnya nanti dalam tiap reaksi perbandingan koefisien zat-zat yang terlibat reaksi itu akan setara dengan perbandingan apa? Ya, perbandingan mol, ya, perbandingan mol zat yang terlibat dalam suatu reaksi tersebut, ya. Nah, sekarang coba kalau kita menggunakan konsep ini dari suatu persamaan reaksi ya, kita ingin menghitung secara aktif dari zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Ya. Contohnya gini,
Misalkan dari suatu reaksi N2 ditambah dengan O2 membentuk gas misalkan NO2 ya. Nah ini kalau kita samakan persamaan reaksi ini kita dapatkan nilai koefisiennya. Di sini O2-nya 2 ya, nitrogennya 1. Nah, di NO2-nya koefisiennya ada 2. Jadi pada reaksi ini perbandingan koefisien N2 banding koefisien O2 banding koefisien NO2 yaitu 1:2:2 ya. Jadi perbandingan mol dari reaksi ini adalah perbandingan mol N2 banding mol O2 banding NO2 sama juga 1:2:2. Nah, misalnya nih, kalau ada reaksi ya, direaksikan misalkan N2-nya 4 gram. Maka pada reaksi tersebut butuh berapa oksigen? Ya, jadi oksigennya berapa gram? Jangan 4 gram, tapi 14 gram gitu ya. Kalau 14 gram, oksigennya butuh berapa? Dan kemudian kalau diminta berapakah NO2 yang terbentuk dalam gram, kemudian bisa nggak jika nentuin berapakah volume NO2 yang terbentuk dalam keadaan STP ya. Ingat ya, perbandingan koefisien akan setara dengan perbandingan mol ya. Jadi yang kita bisa perbandingkan adalah molnya, bukan masanya ya. Nah, jadi 14 gram ini kita konversi dalam bentuk mol. Nah, cari mol dari N2 dulu. Kita cari mol dari N2. Mol N2 berarti berapa? Ya, berarti kalau mol dari N2 itu sama dengan 14 gram ya, dibagi MR ya. Kalau air dari N itu kan 14, kalau N2 berarti MR berapa? 28. Maka dapat mol dari N2, ini kan 1 mol, berarti mol dari N2 adalah 0,5 mol, setengah mol ya. Nah lihat, perbandingan mol akan sama dengan perbandingan koefisien ya. Nah lihat, perbandingan koefisien O2 sama N2 2:1. Kalau mol dari N2 0,5, berarti mol dari O2 2 kali ya, atau 2/1 dikali mol dari N2 0,5 mol. Sedangkan mol dari NO2, lihat perbandingan NO2 sama N2 2:1, perbandingan molnya juga 2:1 ya. Ya molnya 2/1 dikali 0,5 ya. Dapat ini berapa? Mol dari O2 ya, mol dari O2 berapa nih? Ya, 1 mol. Sedangkan mol dari siapa? Mol dari NO2 juga 1 mol ya. Kalau mol 2 di 1 mol berarti masanya bisa tahu ya. Nah, ingat kalau mol itu terhadap massa kan massa dibagi mr atau air gitu ya. Berarti kalau massa sama dengan mol dikali mr ya. Nah molnya kan 1 mol. Mr dari O2 berapa? Ingat kalau air dari oksigen kan 16, kalau mr dari O2 itu 32. Maka ini satunya gram per mol ya. Maka massa dari O2 yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 14 gram N2 itu sama 32 mol, 32 gram. Nah, sedangkan massa dari NO2 berarti kan sama juga, berarti kalau diminta massanya berarti mol dari NO2 1 mol kita kali MR-nya. Nah, MR NO2 berapa? Ingat tahu? Ingat kan ya tadi AR dari nitrogen 14, oksigen 16. Ini ada 2, berarti 16 kali 2 32 ditambah 14. Udah 32 tambah 14 dapat berapa? 46 ya. Maka dikali 46 gram per mol sama dengan berapa? Sama dengan 46 gram. Jadi dari persamaan ini kalau ada 14 gram N2, untuk NO2 butuh 32 gram oksigen O2 ya, dan akan menghasilkan 46 gram siapa? NO2. Nah, kalau berdasarkan ini kan hukum dasar kimia yang utama Lavoisier ya. Lavoisier hukum integralan massa sebelumnya sudah reaksi harus sama. Lihat, massa sebelumnya kan tadi 14 ditambah oksigen 32 berapa nih? 32 tambah 14 46. Nah, sesudahnya ternyata terbentuk NO2 sebesar 46 gram ya. Jadi hukum dasar Lavoisier terpenuhi. Nah, kemudian kalau diminta berapakah volumenya, ya udah kan kalau volumenya dalam keadaan STP berarti kan molnya ya, mol dikali suatu nilai yang besarnya berapa, tetapan yang besarnya 22,4 ya, dapat
volumenya dalam satuan liter. Ingat ya, STP itu diukur pada suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm ya. Karena tadi molnya kan kita dapat tadi berapa? 1 mol ya. 1 mol kita kali 22,4. Kan didapat volumenya dalam keadaan STP 22,4 liter. Jadi 14 gram N2 bereaksi sama oksigen kan membentuk NO2 kalau volumenya di keadaan STP misalnya 22,4 liter.